Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarli Sarlina dengan NIM C1C021209. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah kewarganegaraan. Permasalahan yang saya ambil yaitu hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia, dan genosida pada perang di Gaza, Palestina. Baiklah, ada pun latar belakang mengenai hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia, dan genosida pada perang di Gaza, Palestina, yaitu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk memiliki kehidupan yang layak, termasuk aspek ekonomi, pendidikan, sosial, agama, dan kesehatan. Hak asasi manusia adalah dasar penting untuk terlibat dalam kebebasan dasar dan menunjukkan toleransi terhadap penurunan pemerintahan mereka di bidang ini. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung lama dengan Israel menyerang Mesir, Yordania, dan Suriah pada tahun 1967 dan merebut wilayah Yerusalem, Sinai, jalur Gaza, dan daratan tinggi Golan melalui perang 6 hari. Konflik ini telah menimbulkan korban jiwa yang signifikan dan mengakibatkan bersinggungan dengan rakyat Palestina, termasuk infrastruktur dan tersingkirnya warga sipil. Selanjutnya, latar belakang mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika hak-hak asasi manusia diabaikan atau dilanggar, seperti dalam konflik antara Israel dan Palestina. Israel telah melaporkan melakukan pelanggaran HAM terhadap warga sipil Palestina, termasuk penggunaan kekerasan, tersingkir, dan pengungkapan infrastruktur. Konflik ini telah berlangsung lama dan mengakibatkan korban yang signifikan, dengan lebih dari 17.700 warga Palestina tewas dan lebih dari 48.800 lainnya mengalami luka-luka di Gaza sejak Oktober 2023. Selanjutnya, latar belakang mengenai genosida. Genosida adalah kejahatan hak asasi manusia yang melibatkan upaya sistematis untuk menghilangkan kelompok manusia berdasarkan karakteristik tertentu seperti etnis, agama, atau ras. Genosida dianggap sebagai salah satu kejahatan hak asasi manusia yang paling serius dan dapat memicu tanggapan kuat internasional, termasuk proses hukum di tingkat internasional. Pakar hak asasi manusia PBB Francesca Albanese telah menyatakan bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di jalur Gaza, tetapi ini masih menjadi subjek kontroversi. Dalam konteks perang di Gaza, Palestina, pelanggaran hak asasi manusia dan genosida telah terjadi dengan korban yang terus bertambah. Konflik ini telah menimbulkan ketegangan dan kritikan dari seluruh dunia, serta menampilkan kekurangan dalam upaya penyelesaian yang efektif. Selain melakukan serangan membabi buta yang mengenai warga sipil, Israel juga melakukan blokade di jalur Gaza. Akibatnya, rakyat Palestina di Gaza kehilangan sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka, mulai dari bahan bakar minyak, listrik, air bersih, dan obat-obatan. Belum lagi stok makanan yang kian hari kian menipis. Dalam invasi tersebut, peralatan canggih militer Israel seperti tank, pesawat tempur membordir Gaza tanpa pandang bulu. Pemukiman warga dan gedung-gedung pemerintah di bumi dihanguskan. Hal ini menyebabkan anak-anak kehilangan rumah dan bahkan keluarganya. Banyak penduduk menderita akibat lumpuhnya seluruh prasarana yang ada di Gaza. Bahkan, serangan Israel tersebut menghancurkan gedung komplek kantor pusat PBB dan 2 sekolah PBB yang ada di Gaza. Tentunya ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia berat, perampasan hak warga sipil di Gaza, serta menyebabkan jumlah korban yang besar dari warga sipil, dengan dalih Israel untuk menghancurkan pusat-pusat kekuatan Hamas. Genosida yang terjadi di Palestina itu termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Kejahatan hak asasi manusia yang masuk kejahatan luar biasa itu mengacu pada pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sangat serius dan mencakup tindakan kejam dan sistematis terhadap kelompok tertentu.
Genosida sendiri didefinisikan oleh Konvensi Genocide PBB tahun 1948 sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Menurut Stuart Ford, extraordinary crime atau kejahatan luar biasa dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi manusia dan oleh itu menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional. Lebih lanjut, kejahatan semacam ini dapat dikenai hukuman mati terhadap pelakunya. Menurut Soekardi, extraordinary crime dijelaskan sebagai kejahatan yang memiliki dampak besar dan multidimensional terhadap aspek-aspek sosial, budaya, ekologi, ekonomi, dan politik. Dampak-dampak ini dapat dilihat dari konsekuensi suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dianalisis oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, pada tingkat nasional dan internasional. Dalam konteks kejahatan hak asasi manusia luar biasa, genosida dianggap sebagai salah satu yang paling serius karena melibatkan upaya sistematis untuk menghilangkan kelompok manusia berdasarkan karakteristik tertentu seperti etnis, agama, atau ras. Kejahatan semacam ini dianggap sebagai ancaman terhadap martabat kemanusiaan dan seringkali memicu tanggapan internasional yang kuat, termasuk proses hukum di tingkat internasional, seperti Pengadilan Internasional untuk mengadili para pelaku genosida. Gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel dan Palestina, di mana menurut Israel adalah operasi Cast Leadini, jelas melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Serangan yang berlangsung ini cukup lama, yakni selama 22 hari, serta mengakibatkan timbulnya banyak korban yang sebagian besar adalah penduduk sipil di jalur Gaza. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang berujung melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina tampaknya sudah diabaikan oleh pengadilan internasional. Israel dapat meneruskan kejahatannya berkat bantuan persenjataan, keuangan, dan politik dari negara-negara yang justru berkolusi dalam genosida dan gagal untuk membela penegakan hak asasi manusia dan tantangan internasional. Baiklah, sekian penyampaian permasalahan mengenai hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia, dan genosida pada perang di Gaza, Palestina. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.